Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirley Angelina. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang penyelidikan dan penyidikan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang acara pemeriksaan biasa, cepat, dan singkat. Yang pertama, ada acara pemeriksaan biasa. Acara pemeriksaan biasa ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bagian ketiga bab 16. Tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa adalah tindak pidana yang pembuktian dan penerapan hukumnya tidak mudah, serta sifat melawan hukumnya yang tidak sederhana. Dalam acara pemeriksaan biasa, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip persidangan. Di antaranya, pemeriksaan terbuka untuk umum, hadirnya terdakwa dalam persidangan dan pemeriksaan secara langsung dengan lisan, terdakwa yang tidak hadir pada sidang karena surat panggilan belum siap, persidangan ditunda pada hari dan tanggal berikutnya. Yang kedua, sebelum perkara disidangkan, majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara tersebut untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan material. Apabila syarat-syarat tersebut belum terpenuhi, maka dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan tersebut. Ini diatur dalam pasal 143 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang ketiga, mengenai putusan tertera dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berisi bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Putusan dibuat tersendiri menurut ketentuan dan diucapkan dengan hadirnya terdakwa. Yang kedua, ada acara pemeriksaan cepat. Nah, dasar hukum untuk acara pemeriksaan cepat ini ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bagian ke-6 bab 16 yang terdiri dari paragraf pertama itu mengatur tentang acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Paragraf kedua itu mengatur tentang acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Nah, dalam acara pemeriksaan cepat, tindak pidana yang dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat adalah tindak pidana dengan perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 bulan penjara atau denda 7.500. Nah, ini tertera dalam pasal 205 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam acara pemeriksaan cepat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Saya akan bahas dari tindak pidana ringan. Yang pertama, dalam tindak pidana ringan, pemeriksaan perkara dengan hakim tunggal. Yang kedua, pemeriksaan perkara tidak dibuat BAP, karena berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan BAP pengadilan. Yang ketiga, putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tidak dicatat dalam BAP. Putusannya cukup berupa catatan yang berisi amar putusan yang disiapkan atau dikirim oleh penyidik. Catatan tersebut juga ditandatangani oleh hakim dan panitera sidang. Nah, yang kedua, tindak pelanggaran lalu lintas. Yang pertama, catatan pemeriksaan yang dibuat penyidik memuat dakwaan dan pemberitahuan diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama. Yang kedua, putusannya adalah berupa catatan hakim dalam formulir tilang dan panitera pengganti melapor pada petugas register untuk mencatat dalam buku register. Yang ketiga, jika terdakwa atau wakilnya tidak datang dalam persidangan, maka pengadilan pemeriksaan perkara tidak ditunda tetapi dilanjutkan. Nah, pembahasan kita yang ketiga adalah acara pemeriksaan singkat. Acara pemeriksaan singkat ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bagian ke-5 bab 16. Nah, acara pemeriksaan singkat ini bisa dibilang kebalikan dari acara pemeriksaan biasa. Berdasarkan pasal 203 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang diartikan dengan perkara-perkara dengan acara singkat adalah perkara-perkara pidana yang menurut penuntut umum, pembuktian serta penerapan hukumnya mudah, serta sifat melawan hukumnya yang bersifat sederhana. Nah, dalam acara pemeriksaan singkat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Ketua Pengadilan Negeri sebelum menentukan hari persidangan dengan acara singkat sebaiknya mengadakan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Penunjukan majelis atau hakim dan hari persidangan disesuaikan dengan keadaan di daerah masing-masing. Yang kedua, tentang pendaftaran perkara pidana dengan acara singkat didaftar di panitera muda pidana setelah hakim memulai pemeriksaan perkara. Yang ketiga, jika pada hari persidangan terdakwa atau saksi-saksi tidak hadir, maka berkas dikembalikan kepada penuntut umum secara langsung tanpa penetapan. Nah, yang terakhir, putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang. Nah, sekian video penjelasan mengenai acara pemeriksaan biasa, singkat dan cepat. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.